Perkenalkan, saya Priyanti Sulistriajiningrum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perkembangan moral. Perkembangan moral itu adalah perkembangan bertahap dari konsep individu tentang benar atau salah, lalu agama, nilai-nilai dan sikap sosial, juga perilaku tertentu. Salah satu teori perkembangan moral yang terkenal adalah milik Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg ini adalah merupakan psikolog dari Amerika. Beliau mencetuskan teori perkembangan moral ini karena ingin menyempurnakan teori perkembangan dari Piaget. Menurut Kohlberg, dia berpendapat bahwa perkembangan moral adalah proses berkelanjutan yang terjadi pada individu di sepanjang hidupnya. Tahukah Anda bahwa ada kisah yang melatar belakangi teori perkembangan moral Kohlberg ini, yaitu kisah dari Hess. Hess ini merupakan seorang pria yang bertempat tinggal di Eropa. Dia memiliki seorang istri yang sedang sakit keras. Tepatnya pada saat itu istrinya ada sakit kanker dan divonis oleh dokter bahwa tidak akan hidup lebih lama dan dia di rumah sakit tersebut tidak memiliki obat untuk menyembuhkan istrinya. Namun Hess mendapatkan informasi bahwa ada salah satu seorang ahli kimia yang dapat membuat obat yang bisa menyembuhkan istrinya. Lalu Hess mendatangi ahli kimia tersebut dan bertanya, apakah bisa dia untuk mendapatkan obat yang dapat menyembuhkan istrinya. Namun ahli kimia tersebut dengan teganya justru mematok harga 10 kali lebih besar dari harga asli obat tersebut untuk Hess. Nah, Hess ini karena keterbatasan ekonomi, dia membujuk ahli kimia tersebut, apakah bisa jika harga dari obat tersebut diturunkan? Karena saya tidak mampu untuk menyembuhkan istri saya dengan harga tersebut, menurut Hess. Namun dengan tegas dan dengan bersikeras, ahli kimia tersebut tetap ingin menjual obatnya dengan harga yang cukup tinggi. Hess tidak memiliki, saat itu Hess sudah mendapatkan dukungan dari pihak keluarga, dia mendapatkan dukungan biaya dari temannya juga. Namun memang uangnya itu masih belum cukup untuk membayar obat tersebut. Lalu Hess berpikir, dia terpaksa untuk mencuri obat dari ahli kimia tersebut untuk menyembuhkan istrinya yang sedang sakit keras. Nah, kisah ini melatar belakangi Kohlberg, apakah perilaku dari Hess ini salah atau benar? Lalu Kohlberg mengajukan beberapa pertanyaan terhadap kasus ini. Pertama, haruskah Hess mencuri obat tersebut? Kedua, apakah akan ada perubahan jika Hess tidak mencintai istrinya? Ketiga, bagaimana jika orang yang meninggal adalah orang asing? Apakah ada bedanya? Dan yang terakhir, haruskah polisi menangkap apoteker tersebut atas tuduhan pembunuhan jika wanita tersebut meninggal? Dengan mempelajari jawaban dari anak-anak berbagai usia, Kohlberg berharap dapat menemukan bagaimana perkembangan moral atau penalaran moral itu berubah seiring bertambahnya usia. Dan ya benar, ketika Kohlberg ini melakukan penelitian terhadap anak-anak yang berbagai usia tersebut, dia menemukan bahwa jawaban dari anak-anak itu berubah sekian bertambahnya usia mereka. Nah, inilah yang mendasari dari teori perkembangan moral Kohlberg. Halo, saya Karisma Raffian Aziz. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teori moralitas yang telah dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg. Ada 3 tingkatan yang telah dirumuskan. Yang pertama adalah tingkat pra-konvensional, tingkat kedua yaitu konvensional, dan yang ketiga adalah tingkat pasca konvensional. Secara lebih dalam akan dijelaskan sebagai berikut. Baik, kita masuki pada pembahasan yang pertama, yaitu tingkat pra-konvensional. Pada tingkatan ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi ketaatan atau hukuman, dan yang tahap kedua adalah individualisme dan tujuan. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap orientasi ketaatan atau hukuman. Di sini, seseorang mendefinisikan moralitas suatu perilaku sebagai fungsi langsung dari konsekuensinya.
Artinya, ketika suatu perbuatan tersebut diberi hukuman, itu dapat dipahami bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak bermoral. Sedangkan ketika perilaku diberi suatu penghargaan atau apresiasi, itu dipahami sebagai suatu hal yang bermoral. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua tentang individualisme dan tujuan. Pada tahap ini, lebih bersifat individualistik, sehingga pertimbangan moral didasarkan pada akibat-akibat yang bersifat fisik dan hedonistik. Artinya, cenderung lebih mementingkan kesenangan diri daripada kebutuhannya. Di mana pada tahap ini seseorang telah bisa melihat bahwa suatu aturan adalah tidak mutlak. Artinya, ada sudut pandang lain untuk menyikapi peraturan ini. Baik, masuki pembahasan tingkat kedua, yaitu tingkat konvensional pada rentang usia 9 sampai 13 tahun. Pada tingkatan ini juga terbagi menjadi dua tahap. Jika pada tingkat pertama ada tahap 1 dan 2, maka pada tingkatan ini dilanjutkan, yaitu tahap 3 dan juga tahap 4. Tahap 3 yaitu tahap keserasian interpersonal. Pada tahap ini ditandai dengan individu menerima aturan dari kelompok sosial. Pada tahapan ini, masyarakat sekitar juga mulai menginternalisasi standar moral dari individu yang lainnya. Selanjutnya yaitu tahap keempat, yaitu otoritas perkiraan sosial. Pada tahap ini, individu menjadi lebih fokus pada perspektif yang luas dalam menjaga ketertiban sosial. Artinya, seorang anak-anak atau individu mulai memahami konsep dan peran sosialnya dalam bermasyarakat, mulai dari posisi mereka dalam hierarki sosial. Memasuki pembahasan tingkat yang terakhir, yaitu tingkat ketiga, pasca konvensional, pada rentang usia lebih daripada 13 tahun. Pada tingkatan ini juga terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap kelima dan juga tahap keenam. Di mana pada tahap ini seseorang menganggap suatu hukum sebagai kontrak sosial untuk kebaikan yang lebih besar. Namun hukum ini tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang sempurna. Seseorang mulai mempertimbangkan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada dalam dirinya dan juga apa yang diyakini dari orang lain. Jika ada suatu peraturan atau suatu undang-undang yang melanggar suatu hak asasi manusia, maka undang-undang tersebut harus difikirkan lagi dan dikaji kembali agar bisa lebih diterima oleh masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Tahap yang terakhir yaitu tahap ke-6 tentang prinsip universal. Pada tahap ini, seseorang mulai mengembangkan konsep moralitasnya sendiri berdasarkan penalaran abstrak dan prinsip etika yang telah direnungi oleh seseorang individu itu sendiri. Mungkin itu beberapa penjelasan mengenai tingkat moralitas yang telah dirumuskan oleh Lawrence Kohlberg. Lebih dalam akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Ramfadila Malia akan melanjutkan presentasi mengenai apa sih pengaruh teori perkembangan moral terhadap dunia pendidikan. Tentu, perkembangan moral sangat berpengaruh signifikan terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, sebagai pedoman pengajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya teori perkembangan moral yang diinisiasi atau dicetuskan oleh Lawrence Kohlberg memberikan gambaran kepada pendidik ataupun guru mengenai tahapan apa saja dan juga tingkatan apa saja yang dilalui oleh anak-anak ataupun remaja dalam proses pengembangan pemahaman moral mereka. Hal ini tentunya akan membantu guru ataupun pendidik dalam hal merancang proses pengajaran sesuai dengan perkembangan moral dari siswanya. Selain itu, nantinya dimungkinkan siswanya akan mendapatkan pengalaman ataupun pemahaman moral yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang etis. Pendidikan memiliki peran penting dalam bentuk siswanya untuk dapat memahami dan juga mengambil keputusan yang etis. Dalam artian keputusan yang sesuai nilai-nilai atau norma, positif dan juga bijaksana. Jadi, dengan teori perkembangan moral, siswa-siswa nanti ataupun pendidik akan dapat melihat bagaimana sih perkembangan moral dari siswa-siswanya, tentang bagaimana cara mereka untuk mengambil suatu keputusan yang etis, bijaksana, ataupun bertanggung jawab. Yang ketiga adalah pembentukan karakter. Teori perkembangan moral dapat membantu pembentukan karakter siswa yang positif. Sebagai guru, jika kita memahami teori ini, kita dapat merancang pengajaran yang dapat mengembangkan karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena dalam teori perkembangan moral ada nilai-nilai moral, etika sosial, ataupun tanggung jawab sosial yang
diharapkan dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat adalah peningkatan hubungan sosial. Dengan memahami teori perkembangan moral, maka guru ataupun pendidik tersebut dapat menciptakan suasana kelas yang adaptif dan juga mendukung hubungan sosial yang positif antar siswanya. Hal ini tentunya akan mengurangi pertikaian antar siswa ataupun konflik antar siswa dan juga mendorong siswa untuk mau dan juga dapat bekerja sama, empati dan juga toleransi. Selanjutnya adalah pemahaman kultural. Teori perkembangan moral juga melihat bahwasanya budaya memiliki pengaruh besar dalam proses pengembangan nilai dan norma moral. Maka dari itu, guru dapat menggunakan teori ini untuk dapat memahami budaya apa yang mempengaruhi moral dari setiap peserta didiknya dan juga dapat mengkolaborasikan pemahaman moral dari kultur yang ada di sekitar peserta didik ke dalam pengajaran agar lebih kontekstual. Dan pengaruh teori perkembangan moral dalam dunia pendidikan yang terakhir adalah mengatasi pelanggaran etika. Dalam suatu kasus ada siswa yang melakukan pelanggaran etika atau melakukan perilaku yang tidak sesuai. Dalam hal ini, pendidik dapat menerapkan teori perkembangan moral untuk menciptakan pendekatan yang lebih disiplin dan juga efektif. Karena apa? Karena dengan teori perkembangan moral, pendekatan ini dapat lebih mengarah ke arah pembelajaran dan juga pengajaran daripada hukuman. Dan diharapkan nantinya siswa yang melakukan pelanggaran dapat mengerti dan bertanggung jawab serta tidak mengulangi kesalahan lagi ke depannya. Oke teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui definisi dari teori perkembangan moral, lalu teori perkembangan moral yang disampaikan oleh Lawrence Kohlberg beserta dengan tanggapan dan juga tingkatannya, dan juga apa saja sih pengaruh dari teori ini terhadap dunia pendidikan, sekarang kita akan mengkolaborasikan dan juga mengelaborasi pemahaman kita ke dalam beberapa kasus di bawah ini. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama, kita baca sama-sama ya. Arum melihat dua orang teman sekelasnya sedang berkelahi. Ia bermaksud melerai perkelahian antar kedua temannya tersebut. Tapi seketika Arum mengurungkan niatnya sejenak karena menyadari bahwa murid-murid lain yang turut melihat perkelahian memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Arum ingin sekali terlihat sebagai anak yang baik dengan melerai kedua temannya tersebut. Menurutnya itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma di lingkungannya. Arum bergumam, apa yang akan orang lain pikirkan tentang saya jika saya bertindak? Nah, dalam hal ini, bagaimana sih posisi Arum? Apa sih tahapan perkembangan dari moralnya? Apa saja tingkatannya dan apa tahapannya? Berikut merupakan hasil analisis dari kasus yang pertama. Jadi teman-teman semuanya, setelah kita mempelajari bahwasanya tahapan perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg terdiri atas tahapan dan juga tingkatan, maka yang terjadi pada Arum berada pada tingkat 2, tahap 3, yakni norma-norma interpersonal. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sebenarnya Arum memahami dalam bermasyarakat, baik itu nilai-nilai norma dan juga nilai-nilai sosial, menganggap bahwa perkelahian, baik itu antar individu, satu kelompok ataupun antar kelompok itu merupakan hal yang buruk, dan Arum ingin mewujudkan dan juga ingin meluruskan kembali nilai-nilai norma tersebut dalam teman-temannya dengan cara untuk melerai keduanya. Namun ketika ia melihat teman-teman sekelilingnya yang hanya melihat saja dan tidak melakukan tindakan apapun, dan tipe Arum yang menghindari konflik dan juga pertikaian, maka ia mengurungkan niatnya untuk melerai keduanya. Padahal Arum ingin terlihat baik di depan teman-temannya. Saya Devi Nartimildia akan melanjutkan mengenai penjelasan contoh kasus tentang perkembangan moral. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu Tommy mengalami kesulitan saat mengerjakan tes matematika. Namun di tengah kesulitannya, teman sebangkunya menawarkan terkait jawaban tes matematika tersebut yang dapat disalin oleh Tommy. Tommy pun sadar bahwasanya perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak terpuji, dan dia takut akan mendapatkan hukuman apabila perilaku tersebut akan diketahui oleh gurunya. Dia pun berpikir, apakah aku harus melakukan perilaku tersebut? Dan bagaimana cara untuk menghindari hukumannya? Nah, berdasarkan kasus yang dihadapi oleh Tommy, tingkat dan tahapan manakah yang sesuai dengan perkembangan moral berdasarkan ilustrasi tersebut? Nah, mengapa demikian? Berdasarkan tingkat dan tahapan perkembangan moral yang telah diinisiasi oleh Lawrence Kohlberg, maka contoh kasus yang kedua ini masuk ke dalam tingkat pertama yaitu perkonvensional dan juga tahap pertama yaitu orientasi hukuman dan ketaatan, karena Tommy merasa takut untuk mendapatkan hukuman apabila melakukan
tindakan yang tidak terpuji, yaitu menyalin jawaban atau mencontoh jawaban dari teman sebangkunya, sehingga ia mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan dengan hukuman yang akan diterimanya. Sebenarnya ia ingin melakukan hal tersebut, akan tetapi dia memikirkan hukuman yang akan muncul seperti itu, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji. Nah, pada tingkat 1, tahap 1 orientasi hukuman dan ketaatan ini merupakan perkembangan moral yang dikaitkan dengan hukuman. Nah, apa yang dihargai itu baik, sedangkan apa yang dihukum itu buruk. Sehingga kebanyakan anak-anak itu mematuhinya karena takut dihukum. Seperti itu penjelasannya terkait analisis kasus yang kedua. Jadi kesimpulannya, perkembangan moral merupakan suatu perkembangan bertahap dari konsep individu mengenai benar atau tidak, kemudian kesadaran diri, nilai-nilai agama, sikap sosial, dan perbuatan yang lainnya. Lawrence Kohlberg juga membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan yang terdiri dari 6 tahapan, di mana pada tingkat pertama atau 1 itu prakonvensional yang terdiri dari tahap 1 dan tahap 2. Nah, pada tahap 1 yaitu mengenai orientasi hukuman dan ketaatan. Pada tahap 2 mengenai individualisme dan juga tujuan. Nah, pada tingkat 2 konvensional yaitu terdiri dari tahap 3 dan juga tahap 4, di mana pada tahap 3 itu mengenai norma-norma interpersonal, sedangkan pada tahap 4 yaitu mengenai moral sistem sosial. Sedangkan pada tahap 3 yaitu tentang konvensional yang terdiri dari tahap 5 dan juga tahap 6. Tahap 5 mengenai hak-hak masyarakat versus hak individualisme, dan juga sedangkan pada tahap 6 yaitu mengenai prinsip-prinsip etik universal. Nah, itu merupakan kesimpulan dari perkembangan moral.